Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih berganti kita rasakan sampai hari ini. Berbicara tentang keanekaragaman, bacaan kita hari ini dari 1 Korintus pasal 12 juga membahas tentang keanekaragaman yang ada di komunitas jemaat Korintus saat itu, yakni keanekaragaman karunia roh. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Kristen di kota Korintus saat itu bahwa setelah mereka mengenal Allah dan memutuskan untuk beriman kepada Yesus Kristus, mereka masing-masing memperoleh karunia-karunia roh yang beraneka ragamnya. Jika kita perhatikan ayat 8-10 di situ Rasul Paulus menuliskan bahwa ada yang diberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia menyembuhkan, mengadakan mujizat, bernubuat, dan lain sebagainya. Tiap-tiap orang diberikan karunia roh yang bermacam-macam, namun berasal dari satu sumber yang sama, yakni Roh Kudus. Lalu pada bagian selanjutnya Bapak Ibu, Rasul Paulus menegaskan bahwa karunia roh yang ada pada mereka itu bukan untuk diadu satu dengan yang lainnya. Bukan juga digunakan untuk saling menjatuhkan bahwa karuniaku yang paling baik sedangkan karuniamu adalah karunia yang buruk sehingga aku tidak membutuhkan kamu. Bukan itu. Melainkan pada ayat 20 Paulus menegaskan bahwa karunia-karunia roh yang ada pada mereka haruslah saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Layaknya satu tubuh yang memiliki banyak anggota dan mempunyai fungsinya masing-masing, karunia-karunia roh yang ada pada mereka perlu dihayati sebagai bagian-bagian kecil dari satu tubuh Kristus yang berkelindan saling melengkapi satu dengan lainnya untuk melakukan sebuah tujuan yang sama, yakni untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu, tentu karunia roh tidak melulu harus diartikan sebagai sebuah hal yang spektakuler atau sebuah hal yang luar biasa, misalnya mengadakan mujizat, bernubuat, atau hal spektakuler lainnya. Karunia roh justru semestinya kita pahami dalam keberadaan diri kita secara utuh, yakni diri kita seada-adanya. Hal itu berarti bahwa keberadaan diri kita seada-adanya adalah sebuah karunia roh yang utuh yang telah Tuhan percayakan ada pada diri kita. Maka dengan kesadaran itu Bapak Ibu, saat ini kita kembali diingatkan bahwa keberadaan diri kita yang utuh, yang merupakan karunia roh pada diri setiap orang percaya tentu sangat khas, berbeda-beda. Namun perbedaan ini tentu tidak perlu menjadi tembok pemisah bagi setiap kita orang percaya. Justru dari beraneka ragamnya keberadaan diri orang-orang percaya inilah kemuliaan Allah dapat dinyatakan dengan corak warna yang beragam dan unik. Sebuah taman tentu tidak akan indah jika bunga, rumput, dan tanahnya berwarna yang sama, bukan? Misalnya semuanya berwarna biru. Akan tetapi sebuah taman akan terlihat indah jika di dalamnya terdapat beraneka ragam warna. Warna merah dari bunga mawar misalnya, warna hijau dari rerumputan yang segar, warna kuning merona dari bunga matahari, dan beraneka ragam lain warna yang saling melengkapi dan menjadikannya sebuah pemandangan taman yang cantik dan menyegarkan. Sama halnya dengan taman yang indah itu, Bapak Ibu, Allah menghendaki setiap umatnya bersama-sama dengan seluruh keberadaan dirinya yang utuh hadir untuk menyatakan indahnya cinta Allah di dalam keberagaman warna-warni karunia yang ada pada diri kita, umat percaya.
Melaluinya kita pun kembali diingatkan bahwa setiap pribadi mempunyai peran yang sangat penting bagi keindahan taman cinta kasih Allah itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas warna-warni karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami umat-Mu. Berikanlah kami hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami menyadari bahwa keberagaman karunia di dalam diri setiap umat percaya merupakan partikel-partikel kecil yang mempunyai peranan yang sangat penting di dalam karya-Mu bagi dunia ini. Oleh karena itu, berikanlah kami hati yang lapang untuk menerima segala perbedaan yang ada pada diri rekan-rekan kami, sehingga kami pun dimampukan untuk berdiri berdampingan, menyatakan indahnya cinta-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.